sekedar menyantuni, tapi juga memperhatikan kehidupannya, juga berikut mendidiknya. Ini ya Allah lunakan hatinya sehingga dia mempunyai kenikmatan, kelezatan, keindahan di dalam beribadah. Indah rasanya ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya sahabat Rasul, cirinya orang yang dekat sama Rasul. Contohnya apa? Rasul kalau kena sholat sunnah kakinya hampir bengkak-bengkak. Kenapa? Bengkaknya dia nggak rasain karena dia merasa nikmat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud. Yang kedua apa? Ketika dia berhaus, berlapar, baik itu puasa yang wajib maupun sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasul, ini menjadi suatu yang indah buat dia. Kenapa? Nafsu jahat yang ada pada diri manusia dia kekang lewat puasa, sehingga dia bisa menjadi manusia yang sempurna nafsunya, yang tenang nafsunya berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Indah dia menjalankan puasa, sehingga ini orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah. Ikut banget. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah yang gak semangat, gara-gara suara kayak kurang tapi enak kali ya Bu ya. Iya, tuh diseru sama Allah jiwanya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang diliputi oleh rahmat Allah, yang hidupnya disertai dengan keberkahan dari Allah, itu jiwa-jiwa yang tenang, yang mutmainnah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Apa maknanya? Bukan berarti mati, kembali kepada Tuhan. Ketika jiwa fokus kepada Allah dengan menjalankan ibadah, dan kita bisa merasakan nikmat ibadah dengan apa? Dengan tentramnya hawa nafsu yang mampu kita kendalikan melalui ibadah puasa. Tuh. Radiyatan mardiyah, dengan rasa ridho kembali kepada Allah melalui ibadahnya. Berikut juga melalui ketika kita berpulang ke rahmatullah, kita rela, kita izah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat nyabut kita dengan kasih sayang, kagak dibetot robot aja. Tuh, akibat apa? Kita mampu mengendalikan hawa nafsu, dan itu menjadikan keindahan ya, di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ridho kita terhadap beribadah kepada Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridho ya Allah menjadi hambamu. Aku rela engkau menjadi Tuhanku ya Allah. Tuh yang kedua. Yang ketiga, orang yang dekat sama Rasul, yang berakrab sama Rasul, enteng rasanya ketika ada panggilan Allah untuk menafkahkan sebagian hartanya. Kalau ngerokok kantong nggak pakai mikir. Dengan ngerokok kantong mikir, mana nih ada cekan nih, itu pilih dah, begitu keluar brebet. Tuh, udah kayak main sulap ya Bu ya, padahal kagak ngeliat tapi tahu aja nyomotnya yang 2.000. Kan sulap itu nggak ngeliat tapi bisa tahu. Tuh, nggak kayak gitu orang yang bersahabat sama Rasul, yang dekat sama Rasul. Ketika dia memberi, dia mempunyai rasa kebahagiaan. Dia senang kalau melihat duafa itu senang. Dia senang kalau melihat anak-anak yatim itu merasa bahagia. Ini menjadi kenikmatan yang lebih buat diri orang yang dekat sama Rasul lewat jalur menafkahkan sebagian hartanya. Ya Bu? Ya. Berapa baru? Cirinya tadi orang yang kahata ini udah kayak begini sama Rasul. Berapa baru? Yang pertama, ketika dia bersujud kepada Allah, merasakan kenikmatan sebagaimana Rasul enggak dirasakin, kakinya bengkak.
karena saking nikmatnya beribadah. Yang kedua, dia merasakan kenikmatan ketika berpuasa, berhaus dan lapar. Saya ulangi lagi dan biar ingat. Ya, untuk mengendalikan hawa nafsunya, karena hawa nafsu yang terkendalikan itu yang menjadikan jiwa tentram. Sehingga mau punya duit, nggak punya duit tetap bahagia. Mau punya mobil, nggak punya mobil tetap girang, tetap bisa senang. Nggak gerutu mulu karena ngelihat tetangga punya ini, tetangga punya itu. Karena hakikatnya kebahagiaan, ketentraman adalah Allah yang beri, nggak terpaku terhadap duniawi. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketentraman di hati orang-orang yang beriman. Kita beriman nggak, Bu? Beriman. Kita beriman nggak, Bu? Ya, aku beriman aja nggak pede. Kita beriman nggak, Bu? Alhamdulillah, itu karunia yang terbesar yang akan memberikan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Yang ketiga tadi enteng dan ngerasa bahagia ketika ngeluarin sebagian daripada duit atau harta yang kita miliki. Nih, tadi 3. Yang keempat, ya, yang keempat kan kita banyak orang-orang kaya yang duitnya udah susah dihitung. Depositonya hampir setiap bank, pabriknya di mana-mana. Banyak nggak, Bu, yang begitu, Bu, orang? Wah, kalau liburan luar negeri, lempengan yang mana aja dia paranin, Pak Perancis dia bisa datang. Betul, Pak. Kalau Belanda, Cina, apalagi yang dekat-dekat ke Singapura, udah kayak orang mau beli cabai ke warung bolak-balik. Mampu kayak gitu dengan hartanya, tapi karena Allah nggak berikan dia kenikmatan, nggak jadikan dia orang yang dekat oleh Rasul seperti ini, maka nggak ada panggilan terhadap jiwanya untuk berwukuf di padang Arafah menunaikan ibadah haji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mampu banyak. Kalau dia mau berangkatin orang aja umrah, mau berangkatin tetangga, ustaz-ustaz, imam-imam musola, mampu. Tapi dengan itu istidrak yang Allah berikan. Tahu istidrak? Itu tahu istidrak tuh? Istidrak adalah karunia dari Allah yang berbalut laknat Allah. Artinya apa? Allah lagi ulur kenikmatannya, Allah lagi ulur kesenangannya. Sampai kapan? Sampai dia masuk lubang kubur. Hatta zurtumul maqabir. Ntar udah masuk lubang kubur dia baru nyesal, dia baru sadar. Sampai Allah bilang sana tajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kurang peduli terhadap hukum-hukum Allah, sana tajrijuhum akan diulur dengan istidrat. Hidupnya dimainkan dengan istidrat. Sementara dia nggak tahu, dia kira ini berkah dari Allah, dia kira ini karunia dari Allah. Padahal harta yang dia punya, kesehatan yang ada pada dirinya, ini nggak jadi dia dekat sama Allah, nggak jadi dia dekat